pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon awardee beasiswa LPDP, yaitu kita daftar pakai LOA atau tidak pakai LOA, atau cari LOA dulu atau nanti carinya setelah lulus. Ini jawaban pertanyaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Hasanuddin. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan seperti yang tadi saya bagikan di awal video. Yaitu kita daftar pakai LOA atau mending tidak pakai LOA terlebih dahulu begitu ya. Karena ada dua jalur nih ya. Kita bisa pakai LOA atau bisa pakai bahkan tidak pakai LOA sama sekali begitu ya. Jadi lebih enaknya kalau kita sebelum kita masuk ke harus pakai jalur mana begitu ya. Kita lihat dulu LOA itu adalah letter of acceptance ya. Letter of acceptance yang diberikan oleh kampus yang kita lamar untuk jadi mahasiswanya di situ ya. Dan LOA ini terdiri dari dua jenis. Kalau di luar ya, kalau di dalam negeri mungkin tidak ada dua jenis seperti itu ya. Tapi di luar negeri itu ada dua, yaitu ada conditional dan unconditional. Nah, yang kalau unconditional dia sudah pasti 100% jadi mahasiswa kampus tersebut. Tapi untuk conditional ini berarti ada syaratnya. Syaratnya berarti ada syarat yang belum terpenuhi oleh kita sebagai pendaftar mahasiswa di kampus tersebut. Misalnya saya sendiri dulu belum bisa dapat LOA unconditional karena saya belum melengkapi dokumen IELTS-nya. Saya mengumpulkan IELTS-nya 6,5. Padahal kampus tersebut mensyaratkan saya harus dapat 7 untuk IELTS saya. Sehingga saya dapatnya LOA Conditional Offer. Sehingga masih ada syarat. Namun LOA Conditional Offer tersebut tidak bisa dijadikan bahan untuk saya daftar beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP mensyaratkan kita untuk mendapatkan LOA Unconditional. Jadi harus bagaimana kita begitu ya, daftar pakai LOA atau gak usah dulu nanti aja begitu ya. Oke, sebelum kita membedah LOA dulu atau non LOA dulu ya, kita bedah dulu LPDP-nya. Nah, di LPDP itu setiap tahunnya buka 2 tahapan. Di setiap tahapannya ada 3 seleksi. Yang pertama yaitu seleksi administrasi, kedua seleksi tes bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi ataupun wawancara. Nah, jika kita mendaftar tanpa LOA, kita harus ikutin semua seleksinya. Lulus seleksi administrasi, ikut tes bakat skolastik. Lulus TBS, ikut seleksi substansi wawancara, baru jadi lulus dan jadi calon penerima beasiswa. Nah, kalau kita daftar menggunakan LOA unconditional yang tadi begitu ya, yang sudah didapatkan dari kampus, berarti kita sudah bisa men-skip yang namanya tes bakat skolastik. Kita lulus seleksi administrasi, langsung loncat ke tes seleksi wawancara. Nah, jadi kita nih harus tentukan dulu tujuannya. Mau skip seleksi yang kedua atau tidak. Menurut kita misalnya seleksi yang kedua tuh gampang. Ya udah berarti tanpa LOA dulu saja, begitu ya. Jadi kita lebih enak begitu ya. Tapi kalau misalnya ya Allah, tes bakat skolastik itu kesulitan sekali bagi otak saya begitu ya. Karena harus menghitung, harus baca teks panjang, banyak analogi, jadi lebih ke ilmu pasti begitu ya. Kita tidak bisa tuh misalnya, mending silakan pakai LOA. Tapi kalau kita pakai LOA berarti waktu untuk pendaftarannya agak sedikit lama. Maksudnya begini. Kalau kita misalnya ingin ikut tahap 1, berarti kan itu bulan Juni atau bulan Januari begitu ya. Kita harus sudah mencari LOA 6 bulan sebelumnya. Misalnya kita mau nyari LOA di kampus dalam negeri itu lebih gampang ya. Berarti kita harus ada daftar dulu begitu ya di kampus, bayar dulu uang pendaftarannya dan juga ikuti tahapannya baru dapat LOA-nya. Gitu ya, kurang lebih 6 bulan atau paling cepatlah 3 bulan begitu ya di dalam negeri. Nah, kalau luar negeri pun sama begitu ya. Kita daftar dulu, kita submit semua dokumen-dokumen, lalu kita dapat unconditional offer di akhir, baru kita daftar beasiswa LPDP. Begitu ya. Jadi, kalau misalnya dapatnya conditional offer tidak bisa. Karena itu akan langsung ditolak oleh LPDP dan berarti kita harus tetap ikut tes seleksi bakat skolastik. Begitu ya. Jadi intinya begini, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau kita tidak mau ikutan TBS, tes bakat skolastik yang kedua, mending kita 6 bulan sebelumnya cari LOA terlebih dahulu.
tes IELTS dulu, belajar dulu, submit sampai pendaftaran dulu di kampus-kampus luar negeri tersebut, begitu ya. Akhirnya kalau kita lulus seleksi administrasi, kita tidak perlu TBS. Tapi kalau misalnya kita rasa nggak bisa, mending tanpa LOA terlebih dahulu. Tapi sama 6 bulan sebelumnya kita harus belajar dulu IELTS-nya, TOEFL-nya, begitu ya. Untuk daftar beasiswanya, baru setelah lulus beasiswanya, kita punya 18 bulan untuk cari LOA. Dan itu lebih mudah, karena kita sudah bisa mendapatkan LOS, Letter of Sponsorship, dari LPDP untuk mencari LOA. Kemungkinan kita dapat unconditional offer-nya jauh lebih besar, begitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk mendaftar beasiswa tanpa LOA, kita perlu waktu yang cukup banyak, 6 bulan sebelum masa pendaftaran, dan juga ada 18 bulan setelah lulus dari beasiswa LPDP. Tapi kalau misalnya kita sudah punya LOA, kita juga harus 6 bulan sebelum pendaftaran. Tapi setelah lulus beasiswa LPDP, kita bisa jauh lebih cepat untuk berkuliah di kampus S2 favorit kita. Jadi sekarang sudah kebayang ya, LOA dulu atau non-LOA dulu, begitu ya. Itu mah tergantung dari kamu sendiri, kesanggupannya yang mana, begitu ya. Kalau mau ikutin semua seleksinya, silahkan pakai non-LOA, tapi kalau sudah nggak kebayang pakai tes bakat skolastik, mending LOA terlebih dahulu, fokus cari LOA dulu, baru setelah lulus kita bisa langsung berangkat kuliah. Begitu ya, mudah-mudahan bisa membantu video ini, kita berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.